mati atau tanwin. Ada 4 macam. Yaitu pertama idhar, kedua idgham, ketiga ikhfa, keempat iqlab. Nah, ini. Apa itu idhar? Dibacanya jelas. Apa itu idgham? Melebur pada huruf sesudahnya. Apa itu ikhfa? Samar, ada unsur engnya, n tambah g jadi eng. Iqlab ada unsur mim matinya, walaupun disertai dengan samar sedikit ya. Nah ini. Jadi ikhfa cenderung n g eng, kalau iqlab ada m-nya, m eng tapi tetap ya. Nah ini. Huruf idhar ada 6, yaitu aha kho agoha. Aha kho agoha. Dilihat ya di halaman 14, 15. Nah ini. Contoh huruf idhar terlihat. Min ummatin. Pertanyaannya apa hukumnya? Idhar. Kenapa? Nih. Karena nun mati bertemu dengan alif. Gitu kan? Atau nun mati bertemu dengan hamzah. Tuh, nun matinya merah, hamzahnya biru. Itu penyebabnya. Dibacanya jelas. Min ummatin atau min ummah. Yang kedua, in huwa. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ha. In huwa. Tuh. Ha dada. Min ilmin. Hukumnya idhar. Kenapa? Tuh. Karena yang merah ketemu yang biru. Nun mati, nun sukun ketemu ain. Tuh. Ya, ada yang bilang nggak mau dibilang nun mati, maunya nun sukun. Yang baik, yang tepat memang nun sukun ya. Itu disukunkan, didiamkan bunyinya min, kan diem tuh. Min ghillin. Tuh. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu ghin. Tuh. Ya, nih tak tunjukin. Yang merah ini ketemu yang biru. Dari kanan bacanya ke kiri, jangan dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan nun mati ketemu mim kan? Ya ini. Min ghillin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ghin. Bacanya jelas, tanpa ditekan, tanpa ditahan. Min ghillin. Ghi. Jangan gi, g. Jangan khillin. Ghi. Min ghillin. Kemudian min khairin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati ketemu kho nih. Min khairin. Kemudian min hasanatin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati ketemu ha. Bacanya min hasanatin atau min hasanah. Kemudian nun mati ketemu ain. Yan'iku. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati ketemu ain. Yan'iku. Dibacanya jelas, tanpa ditahan, tanpa dengung, tanpa dihentak. Yan'iku. Yan'iku. Kemudian yanhauna. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati ketemu ha. Bacanya yanhauna. Kemudian yanauna. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati ketemu hamzah. Ini hamzah. Ya. Itu. Yanauna. Huruf idhar ada 6. Aha, kho, agoha. Aha, kho, agoha. Kemudian tanhituna. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati ketemu ha. Nah, merah bertemu biru. Ya. Tanhituna. Kemudian fasayun ghiduna. Hukumnya idhar. Dibacanya jelas, tanpa ditahan, tanpa ditekan, tanpa dengung.
Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan, nah itu, nun sukun ketemu rin. Fasayun ghidhu. Nah, kemudian, nah, wal munkhaniqatu atau wal munkhaniqah. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan, nah itu, ketemu kho. Nun sukun ketemu kho. Dibacanya jelas. Wal munkhaniqatu atau wal munkhaniqah. Tanpa ditahan, tanpa dengung. Berikutnya, huruf idhar bertemu dengan alif atau hamzah, kemudian tanwin. Jadi dua itu. Min ummatin ajalaha. Nah dia. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu alif. Cetakan Indonesia begitu. Padahal nun mati ketemu hamzah. Itu ya. Min ummatin. Nah ini tin. Nah ini juga kasrah tain tuh. Ya. Nih kasrah tain bertemu dengan alif. Jadi dua. Satu nun sukun ketemu alif. Kedua kasrah tain atau tanwin ketemu alif. Alif ini sebetulnya bukan alif tapi hamzah. Ya, nun mati ketemu hamzah atau tanwin ketemu hamzah. Tanwinnya kasroh dua. Kasroh tain. Dua kan tain. Kasrohnya dua. Min ummatin ajalaha. Hukumnya idhar. Yang satu nun sukun. Nah ini nun sukun ketemu hamzah. Yang satunya lagi kasrah tain atau tanwin ketemu hamzah. Nah ini. Min ummatin ajalaha. Hukumnya idhar. Karena satu, nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif ya. Tuh. Beda ya sebetulnya alif dan hamzah beda jauh. Tapi kenyataan cetakan Indonesia begitu. Nun mati ketemu alif. Gitu ya. Walaupun bukan alif di situ. Min ummatin. Tuh, kasrah tain ketemu alif atau hamzah. Di bawah ada tuh ya, ini hamzahnya. Tak tulisin, yang benar ini hamzah. Karena di atas alif ini harus ada hamzahnya. Karena ini bukan alif. Karena beda alif dan hamzah jelas. Ini alif, ini hamzah. Bedanya apa? Yang berbaris itu, huruf hidup itu hamzah. Sedangkan alif fungsinya hanya sebagai pemanjang. Itu. Tapi di cetakan Indonesia rancu. Nah ini. Min ummatin ajalaha. Kemudian jurufin harin. Hukumnya idhar. Kenapa? Nih, karena tanwin atau kasrah tain bertemu dengan har. Nah ini. Jurufin harin. Tuh. Kemudian ghaniyun. Ghaniyun ini yang merah ini yang jadi penyebab. Karena yang merahnya ketemu biru. Nah itu. Hukumnya idhar. Merah ini namanya domah dua. Domah tain atau tanwin. Tanwin itu ada fathah tain, kasrah tain, domah tain. Di sini domah tain. Idhar karena domah tain ketemu ain. Ghaniyun anil alamin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena domah tain ketemu ain atau domah tain ini tanwin ya, domah dua. Ketemu ain. Kemudian li ahadin. Nah ini li-nya ketinggalan nih. Li ahadin indah. Nih li ahadin ini juga idhar. Karena kasrah tain bertemu dengan ain. Li ahadin ini juga ikhfa. Nun mati ketemu dal. Tapi topik kita, bahasan kita tentang nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idhar ini. Aha kho agoha. Atau hamzah ha ain ha gin kho. Itu sama aja ya, mana aja. Nih, alimun hakim. Hukumnya idhar. Kenapa? Ini yang merah nih. Ini namanya domah dua. Domah tain ketemu ha. Alimun hakim. Kemudian azizun ghafur. Hukumnya idhar. Karena ini bukan hurufnya, karena ini nih yang merah ketemu yang biru.
Yang merah ini namanya domah dua, domah tain atau tanwin ketemu rin. Hukumnya nih ini izhar. Dibacanya jelas tanpa ditahan, tanpa ditekan, tanpa dengung. Kemudian maghfiratun, tuh domah tain ketemu kha. Nih, hukumnya izhar. Karena domah tain ketemu kha. Maghfiratun khairun dihentikan jadi khair, jadi madlayin. Kemudian zarratin khairo, kasrah tain ketemu kha, hukumnya juga izhar. Kasrah dua. Zarratin khairo, dua patah dibaca satu, jika dihentikan jadi mad iwad. Nih, kenapa izhar nih? Merah, yang ini ketemu ini. Kasrah dua ketemu kha.